ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita mendoakan agar saudara kita yang sudah berangkat haji, Allah berikan keselamatan, Allah berikan haji yang mabrur, Allah berikan kesehatan, dan datang kembali ke rumah masing-masing dalam kondisi insyaallah bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita doakan yang belum berangkat, semoga Allah mudahkan untuk berangkat ya. Dan di sini juga ada Bapak Tohari, insyaallah juga akan berangkat ya. Kita doakan juga selamat beliau sampai tujuan dan kembali pun dengan selamat menjadi haji yang mabrur ya. Jadi perjalanan haji itu perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang ditunggu-tunggu. Dan termasuk di dalam ibadah haji pun, dalam bulan haji ya, bulan ini pun kita dianjurkan untuk berkorban ya. Kemarin kita berbicara tentang hikmah berkorban. Sekarang kita berbicara tentang keutamaan ibadah kurban. Mirip, tetapi ada tambahan. Jadi ibadah kurban itu ada keutamaannya. Yang pertama apa keutamaannya? Yang pertama, menghilangkan sifat buruk ya. Jadi menghilangkan sifat buruk. Jadi ibadah kurban yang kita laksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik tiada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di samping itu menghilangkan sikap egoisme ya, nafsu serakah, mementingkan diri sendiri. Jadi dengan korban diharapkan seorang akan memanai hidupnya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia berkorban jiwa, harta, keluarga ya. Yang Allah anjurkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hakikatnya yang diterima Allah dari ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang dikurbankan, melainkan ketakwaan dan ketulusan dari orang yang berkorban. Itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, apakah agama lain ada yang berkorban? Ada. Ya. Ada. Dengan apa? Dengan mungkin hewan-hewan yang dianjurkan bagi mereka. Ada yang berkorban dengan ayam, mungkin babi, anjing dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu untuk siapa? Untuk mungkin golongan setan-setan mereka, sesembahan mereka. Ya. Jadi kita pun yang berkorban dengan binatang ternak yang sudah dianjurkan, ya kambing, sapi, onta, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika menyembelih dengan selain nama Allah. Niku tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Okay. Jadi ibadah korban itu supaya mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan kurban itu apa? Kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Jadi wonten kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Jadi lek tumbas hewan panjenengan pun sing gundul nggih. Nah, soalnya niki mangke bulu-bulunya menjadi hitungan.
nggih. Badhe dikorbanaken dicukur dhisik pelontos wedhuse misalnya ngoten. Nah, jadi lucu. Nggih. Jadi usahakan yang normal. Dari Zaid bin Arqam ia berkata atau mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Ya, kata Nabi, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Panjenengan nate ngitung ulune wedhus niku pinten? Nggih Bu, mboten nate nggih. Nggih. Bulunya kambing itu berapa? Wah, ngitung oleh penggawean ngoten niku. Saking kathahe. Nggih. Sapi napa malih tambah kathah. Nggih. Oh, lek ganjil gendep nggih bener jenengan hitungane gampang nggih. Ya, lek ganjil ya gendep hitungane nggih. Jadi kemudian mereka menjawab, kalau bulu-bulunya, Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Jadi ngoten. Kemudian yang selanjutnya keutamaan berkorban itu yang tiga, berkorban adalah ciri keislaman seseorang. Jadi berkorban adalah ciri keislaman seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Jadi lek wonten tiyang gak ada kelapangan, gak ada kelebihan harta tapi tidak berkorban, kata Nabi, ojo cedek-cedek, jangan dekat-dekat dengan sholat id kami. Ya, niku hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Niki sindiran, ya, sindiran. Kemudian yang keempat adalah menjadi kendaraan menuju surga. Ini ada yang meriwayatkan begitu. Menurut Zaid al-Arab, ya, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan korban karena Allah. Sebab pada hari kiamat nanti hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Kemudian yang kelima adalah kurban salah satu ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai korban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Jadi dengan ikhlas. Kemudian ketika beli hewan kurban tidak boleh cacat, berarti lengkap sikile nggih. Pinten Bu sikile Bu? Oh, sekawan sanes gangsal nggih. Nah, kakinya 4 ya. Bukan 3, bukan 5. Oh, badakno mbek roda 3, mboten. Kakinya 4 ya. Berarti ini utuh, boten kelong. Ya. Karena nanti akan datang lengkap. Ya. Jadi dan persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala itu ya sebaiknya yang bagus, enggak ada nggih. Kemudian yang keenam adalah berkorban membawa misi kepedulian kepada sesama, menggembirakan kaum du'afa yang tidak mampu. Sebagaimana dalam hadis disampaikan, hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki hadis riwayat Muslim. Jadi mboten angsal pas hari raya puasa, mboten angsal. Makan dan minum ini salah satu bentuk kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita sekalian, ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah
berkorban itu merupakan ibadah yang utama. Dalam surat napa yang sering kita baca, surat Al-Kautsar, disebutkan bahwa berkorban merupakan ibadah yang utama. Fasholli li rabbika wanhar. Apal nggih Bu nggih? Apal sering diwaca imame. Kita pun sering maos nggih, salat sunnah pendek-pendek Al-Kautsar. Tapi maknanya dalam niki. Nggih. Yang artinya napa? Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Rasa cinta kepada Allah kita dianjurkan untuk berkurban. Syekhul Ibnu Taimiyah radhiyallahu an sebagaimana dalam Majmu' Fatawa ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar niku menguraikan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung, yaitu salat dan menyembelih kurban, yang menunjukkan sikap taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, kemudian tawadhu, merendahkan diri kepada Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon, baik sangka kepada Allah, keyakinan dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala tentang janjinya ya, dan tentang janji kelak di surga itu yaumil akhir. Itu tujuannya begitu ya. Jadi oleh karena itu mari kita usahakan yang mampu untuk berkorban. Kemudian yang kedelapan, berkorban itu merupakan bagian dari syiar agama Islam. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki bentuk rasa syukur kepada Allah atas napa rizki yang kita dapatkan. Kemudian yang kesembilan, keutamaan berkorban itu adalah mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji dengan putranya sinten? Ismail yang dijadikan hewan kurban. Tapi karena itu perintah dari Allah, beliau laksanakan. Walaupun setan menggoda dari Nabi Ismail, menggoda dari dari istrinya Siti Hajar, dan semuanya menggoda setan agar tidak menjalankan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah semua bisa ditepiskan. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-10, yang terakhir adalah dicinta dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi disampaikan, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi ia tidak mau berkorban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat sholat kami ya. Tetapi ada yang kita dahulukan adalah sebelum berkorban itu andai kata kita punya tanggungan kepada orang lain, ya diselesaikan dulu. Jangan berkorban besar sapi tapi punya utang pada orang lain ya. Soalnya pernah saya punya tetangga jagal itu, kasihan saya. Tetangga jagal itu dia ketika itu banyak ngutang ke orang-orang. Sapinya diambil dulu ya, tapi nggak dibayar-bayar, sampai numpuk kemana-mana ya. Tapi dia bangun rumah tinggi tingkat 3 atau berapa gitu ya. Lah itu juga harus hati-hati nggih. Jadi ketika kita sebelum berkorban, lakukan kewajiban membayar hutang terlebih dahulu kepada siapapun itu. Jadi oleh karena itu dari ini ada suatu hikmah yang sebentar saya ceritakan. Ada seorang ibu-ibu wonten kisah, wonten ibu-ibu niki badhe tumbas kambing teng pasar kambing pada waktu niku mendekati hari raya Idul Kurban. Pak, saya mau beli kambing. Ini berapa Pak? Ini 700 Bu. Kalau 600 bagaimana Pak? Atau 500 bagaimana Pak?
Waduh, itu sudah nipis Bu ya, akhirnya 600 ya. Akhirnya kambing itu diantarkan ya. Semulanya bapak yang penjual kambing itu ndak yakin dia itu akan beli kambing. Dari penampilannya mau biasa sanes menunjukkan orang kaya. Ya. Akhirnya si ibu niki kambingnya diantarkan kepada rumah si ibu. Ketika sampai di rumah si ibu ternyata kaget penjual kambing niki. Kok kaget karena apa? Karena rumah si ibu itu bukan rumah gedung, bukan rumah tembok yang gagah, tetapi rumahnya adalah rumah gedek. Semerap gedek Ibu ya. Gedek niku anyaman bambu yang dibuat rumah. Ya. Sampai di situ kaget dia. Waduh. Ternyata yang beli ini orang yang kurang mampu. Kemudian masuk ke dalam rumahnya tambah kaget lagi karena apa? Di situ ada ibunya yang sudah tua yang berbaring. Berbaring di apa? Bukan di kasur, tetapi di tempat tidur yang beralaskan apa? Tikar, tikar zaman dahulu nggih. Nah, ibu-ibu nate semerap nggih. Nah, niku enak, hangat nggih. Jadi beralaskan tikar dan perabotan rumahnya ndak ada yang mewah. Tidak sempurna, rumahnya pun kecil, mungkin 4x4 atau berapa. Kemudian ketika itu kaget ya, merasa terenyuh penjual kambing ini. Ketika uangnya dikasihkan, Pak ongkosnya ini Pak, tidak usah sudah Bu, tidak usah ongkosnya sudah. Ya, dia menyampaikan minta maaf ya Pak, Bapak penjual kambing ya, karena saya tadi nawar terlalu nemen dari 700 menuju 500. Dia nyampaikan karena tuh pekerjaan saya Pak cuma tukang cuci. Jadi kambing itu yang dibeli itu adalah nyelengi bertahun-tahun untuk mendapatkan kambing untuk berkorban siapa? Maknya tadi yang tidur di situ tadi, yang mungkin sudah kurang sehat, sudah sepuh. Akhirnya maknya senang, alhamdulillah bisa korban pada kesempatan ini. Karena dia bertujuan korbannya adalah untuk sangunya di yaumil akhir. Jadi dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwa insya Allah kita pun juga bisa diberikan kemampuan Allah untuk berkorban, nyelengi entah berapapun itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kita untuk berkorban, untuk ibadah haji ke Baitullah, dan semoga kita sekalian dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala.